Mhm. Tapi aku tuh masih kepikiran ya, ini rekan-rekan pendidik, guru, ada juga teman-teman pengawas pendidikan gitu yang masih mendiskusikan kompetisi itu perlu atau enggak, dan bagi yang berpikir bahwa di lingkungan pendidikan itu sebaiknya tidak mengagung-agungkan kompetisi, Mhm. kayaknya karena balik yang tadi kita omongin tuh, takutnya kalau sekolah itu mengagung-agungkan kompetisi, maka tidak memberikan pembelajaran, penghargaan kepada setiap murid secara setara Oke. gitu. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa ada sekolah yang memang tidak mau kompetisi tapi mau kolaborasi karena punya pemikiran yang lain itu tadi gitu. Cuman kalau dari pembicaraan kita barusan sih, Mhm. kayaknya kita mau nggak mau saat ini berposisi bahwa anak tuh kayaknya nggak bisa dibikin steril dari kompetisi, Ya. karena dalam hidup itu akan ada kompetisi. Mhm. Bahwa sekolah memilih untuk tidak menganut aliran menyuruh anak-anaknya kompetisi, fine-fine aja, sepanjang anak-anak itu memang dipantau, diobservasi supaya perkembangan emosinya itu bisa kaya gitu ya, menghadapi berbagai hal yang positif maupun hal yang negatif gitu ya. Dan Mhm. itu tidak harus lewat kompetisi sih Mhm. gitu. Mhm. Tapi ya tetap mereka perlu dikenalkan yang kayak gini situasinya namanya kompetisi. Sekali Gitu. lagi karena lingkungannya nggak mungkin Nggak steril mungkin gitu steril ya. gitu. Sehingga mereka nggak terkaget-kaget, kok ada sih kayak begini? Aku tuh nggak pernah mengalami yang kayak seperti ini gitu. Gitu kan. Itu lebih mungkin nanti ujung-ujungnya tetap mereka bisa berkolaborasi gitu ya. Tapi kan akan ada shocking moment-nya tuh gitu yang mereka harus tuh dunia harus bagaimana nih, adjust-nya harus bagaimana nih gitu dengan pengalaman masa lampaunya gitu kan. Seperti itu. Masih mikir-mikir lagi sih, ini emang topik nggak ada Ya, habis-habisnya sih ya betul. dibahas gitu ya. Betul. Oke, lagi membayangkan kalau tadi kan kita ngomong pendidikan buat anak-anak. Pas udah gedenya, apakah bermasalah nih kalau misalnya ada sekelompok orang yang kompetitif terus di tengah mereka ada yang santai aja gitu, Nah, itu masalah nggak sih? ya, ini yang juga banyak dikhawatirkan orang tua sih, orang tua yang ya sekitar deh gitu ya. Eh, Anak saya itu nggak punya jiwa kompetisi sehingga akhirnya pencapaiannya segitu-segitu aja. Padahal kayaknya potensinya lebih deh dari itu. Nah, itu tuh yang penting banget karena buat orang-orang yang tidak penganut aliran kompetisi, jangan lupa bahwa yang harus di-push adalah anak itu punya keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin di potensinya dia. Oke. Jadi nggak cuman kayak jalan di tempat gitu ya. Ya. Kalau nggak pakai kompetisi caranya gimana? Ini ya, saya teringat pembicaraan 15 tahun yang lalu bahwa yang namanya Lama ya? gue 15 tahun yang lalu sebentar gitu. Waktu itu kita lagi ngomong tentang prinsip keunggulan. Oke. Gitu ya, lagi prinsip keunggulan. Mhm. Unggul tuh apa sih? Mhm. Bukan unggul ametung. Maaf Ah, deh. Unggul itu waktu itu kita diskusinya adalah apakah unggul itu selalu harus menang dari orang lain? oke. Akhir diskusi sih kita kesimpulannya bisa sih unggul itu menang dari orang lain gitu ya, tapi bisa juga unggul adalah kita menang dari diri kita sendiri di masa lalu. I Cakep nggak tuh? see. Menang dari Oke. diri kita sendiri di masa lalu ya berarti kan kita berkembang Oke. gitu. Agak PR sih tapi ngajarin itu ke anak-anak terutama di bawah usia remaja ya. Sama yang tua juga susah, ke diri kita sendiri susah. Emang lo nggak pernah ngerasa stuck gitu? Kata siapa sekarang enggak? Justru kita di stuck sekarang. Tapi luar biasa loh, kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Ya, betul. Buktinya ada episode pertama podcast nih ya. Ini wah luar biasa perencanaannya dari zaman tahun kapan gitu mau bikin sesuatu. Jadi kita menang kompetisi dengan cara kolaborasi. Asik, bisa-bisa kita aja sih. Apa tuh? Itu bisa juga tuh ya sebenarnya gitu. Bahwa kompetisi itu situasinya tetap ada, tapi kita tidak selalu harus mengalahkan orang lain. Kita bisa berkolaborasi untuk mengalahkan situasinya. Gitu kan? Ya. Lebih PR sih ngajarinnya. Jadi lebih kayak temanya survival ya. Ya. Apapun. Menghadapi musuh yang lebih besar bersama-sama. Tapi tetap kompetisi kan?
dasar suka challenge nih ya, maksudnya gue mau challenge lo gitu. Kenapa kondisi dan lingkungan harus dianggap sebagai musuh? Kenapa nggak dianggap sebagai teman? Terus kita mindful dulu. Karena secara alamiah ya emang tidak selalu semuanya bisa berteman gitu. Semua ancaman di luar sana tetap ada. Ini emang dia aja sih yang kompetitif gitu ya. Iya nggak sih? Nggak ya? Sejujurnya nih, kita jadi pribadi dia, kita nggak Ya. jadi sosok yang psikolog atau apa. Lo kompetitif nggak? Ternyata iya. Ternyata baru sadar dari dulu emang lo kompetitif gitu. Ya, ya. Gue inget lo dulu pernah cerita, zaman lo kecil, lo cucu kesayangan nenek lo. Bukan, cucu perempuan pertama pada keluarga Minang. Luar biasa ya. Cucu perempuan pertama keluarga Minang, yang kalau tetua-tetua itu datang bawa coklat yang sama, Iya. lo disuruh ngambil duluan Iya, kan? iya bener. Apa coklatnya sama, mereknya semua, belinya juga lusinan. Pilih. Kenapa dia masih dipilih? Pilih duluan. Apa yang mau dipilih? Pilih aja yang paling atas gitu ya. Ya. Itu kali ya, lo dari Ya. orok udah dibiasain kompetitif harus menang gitu.